Anda tahu fadilah orang yang berada di shaf pertama ketika sholat jamaah. Itu pahalanya itu jauh lebih besar yang berada di shaf-shaf belakangnya. Nah, saya dulu pernah nanya, kenapa masjid gak melebar aja gitu? Jadi 200 meter tapi melebar gitu. Tapi jadi melebar. Semua shaf satu juga. Jadi semua shaf satu juga. Iya kan? Enggak ada yang shaf kedua tuh. Saya itu sekarang betul-betul merasa kehabiban saya itu merosot drastis di Mojokerto. Biasanya bulan lalu masih di Mahalul Giyamin loh masuk ke sini loh. Bulan ini sudah gak ada Mahalul Giyam gitu. Padahal ini bulan yang paling pas untuk Mahalul Giyam loh, buat maulidan loh. Malah gak maulidan. Kayaknya ini lebih ke bukan Ansor, lebih ke Kokam, pemuda Muhammadiyah. Yang saya sering dengar dari kecil ya, itu kalau shaf kosong, kalau kosong itu katanya diisi setan. Jadi jangan dikosongin. Nah, saya dulu mikir yang sama. Saya pernah nanya tuh, ada almarhum Ami Saleh Baslum. Ami Saleh Baslum ini guru ngaji kita yang ya inspirasi pemuda tersesat lah. Karena kita tuh gak malu untuk nanya yang aneh-aneh ke beliau. Saya tuh pernah nanya, kalau gak ke beliau, ke guru SD saya namanya ada Pak Munaam namanya. Kata saya, lu bagus dong setan kita prank ikutan sholat gitu. Malah kalau perlu kita kosongin gitu, biar setan harus sholat deh gitu. Kan bagus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Yang kami muliakan, yang kami taati, yang kami ta'zimi, Habibana Husain Ja'far Al-Haddar, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mau selalu jalan bareng dengan kita semuanya, dan mudah-mudahan selalu mengingat kepada kita semuanya sebagai para pemuda tersesat. Tersesat, oh tersesat. Yang kami hormati juga Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Wandoko selaku Kabakesra. Yang kami hormati Gus Fahmi, dan satu lagi ada Cah Pondok, Mas Ulin yang nanti akan ngobrol banyak dengan kita pada sore hari ini. Tentu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja karena tadi mohon maaf harus telatnya cukup lumayan karena begitu keluar dari bandara tidak hujan tadi Beb ya, tapi disuntek nek bahasa wong Jawa gitu kan. Jadi kita tidak bisa jalan tadi. Tahu disuntek Beb? Enggak. Dituang gitu Beb. Dia dituang. Baiklah, sore hari ini kita akan lebih banyak dialog dan diskusi saja berkaitan satu, hari ini adalah kita baru saja merayakan momentum Hari Santri Nasional. Santri itu identik dengan mencari ilmu, orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Yang kaitannya juga pada bulan ini kita juga bertepatan dengan bulan lahirnya sang baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan menggali lebih banyak tentang kenapa kemudian Nabi itu juga memberikan perhatian yang sangat dalam tentang keutamaan menuntut ilmu. Hal ini ditegaskan bahwa kewajiban kita selama kita hidup adalah mencari ilmu bahkan sampai kita mati. Nah, nanti kita akan banyak menimba ilmu dari Habibana Husain Ja'far Al-Haddar, dan yang kedua nanti saya perkenalkan di sebelah kirinya Habib ini ada namanya Mas Ulin Nuha, Mas Ulin Nuha la Zulfa wa Husna Ma'ab, itu nama beliau. Iya. Kurang Quran gimana coba? Dan yang paling membahagiakan, Mas Ulin ini masih jomblo. Ini tadi saya nggak tahu kenapa pada sore hari ini itu lebih banyak cewek-ceweknya daripada cowok-cowoknya. Apakah karena tahu ada Mas Ulin atau gimana ini? Karena Habib Ja'far udah nggak bisa diharapkan. Beliau adalah salah satu pegiat media sosial, konten kreator yang hari ini beliau sebagai pemilik dan pengelola akun Instagram Cah Pondok. Sebagai
kaosnya udah lepas tadi ya. Bisa dilihat akun Cah Pondok followernya sudah ya kurang lebih sama dengan Fir'aun mungkin ya followernya. Lebih banyak. Kita akan menggali lebih banyak tentang itu. Yang pertama akan kita ngobrol dengan Habib tentang bagaimana Habib momentum Maulud, kemudian bagaimana Nabi memberikan tauladan dan peninggalan tentang akhlak, perilaku serta keutamaan untuk ilmu. Dan nanti juga kita akan berbicara sedikit bagaimana santri dan seorang mas'ulin juga nanti menggagas santri di era digital kan begitu. Barangkali yang pertama kepada Habib dulu lah, nanti kita akan seperti apa Habib, kita mau memahami serta menauladani dan melihat momentum Maulid Nabi dan bagaimana Nabi kemudian memberikan perhatian kepada kita dalam hal masalah mencari ilmu. Kepada Habib, waktu dan tempat kami beraturkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berkumpul di rutinan bulanan Majelis Pemuda Tersesat Kota Mojokerto. Senang sekali karena hari ini adalah momentum Maulid Nabi sekaligus Hari Santri, sehingga nanti kita bisa mendialogkan banyak hal lah pada kesempatan kali ini. Dan saya ingin memang lebih banyak kita tanya jawab mungkin ya di kesempatan kali ini, agar apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang kalian butuhkan, bukan yang saya ingin sampaikan. Tapi kebahagiaan itu agak sedikit dirusak oleh karena saya itu sekarang betul-betul merasa kehabiban saya itu merosot drastis di Mojokerto. Biasanya bulan lalu masih di Mahalul Giyamin loh masuk ke sini loh. Bulan ini sudah gak ada Mahalul Giyam gitu. Padahal ini bulan yang paling pas untuk Mahalul Giyam loh, buat maulidan loh. Malah gak maulidan. Kayaknya ini lebih ke bukan Ansor, lebih ke Kokam, pemuda Muhammadiyah gitu. Makanya udah gak ada maulid. Ya, tapi saya selalu bilang bahwa saya bisa jamin tidak ada orang itu yang tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad. Semua orang itu pasti merayakan Maulid Nabi Muhammad. Hanya bedanya ada yang dengan kemeriahan, gegap gempita seperti yang dilakukan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama, dan ada yang dalam sunyi seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Muhammadiyah. Pada dasarnya semua orang itu ketika terbesit sedikit saja rasa bahagia ketika hadirnya Maulid Nabi Muhammad, maka itu berarti kita telah dihitung telah merayakan Maulid Nabi Muhammad, sehingga kita akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang pantas kita dapatkan sebagai pecinta Nabi Muhammad. Bahkan meskipun kebahagiaannya itu tidak bersifat transendental, tapi bersifat imanen saja. Saya kasih contoh begini, Abu Lahab itu ketika Nabi lahir, sebagaimana sering diceritakan oleh banyak penceramah, merujuk kepada beberapa riwayat dari Nabi Muhammad, itu ketika lahir senang beliau. Kenapa senang? Karena yang lahir adalah saudaranya, bukan karena yang lahir adalah Nabi Muhammad. Persis seperti kasusnya Nabi Musa, ketika semua anak laki-laki yang lahir itu dibunuh, pas yang dicari itu justru gak terbunuh, karena istrinya itu kemudian menghendaki anak laki-laki ini mbok ya jangan dibunuh, yang ini aja, padahal yang dicari dari dulu itu yang ini. Nah kemudian itu kan menunjukkan bahwa hubungannya itu hubungan yang tidak bersifat transenden, tapi hubungan yang sifatnya imanen. Imanen itu artinya hubungan yang gak ada hubungannya sama Allah lah. Ya kalau kayak jenengan-jenengan pacaran itulah, itu kan gak ada hubungannya sama Allah itu. Itu lebih dekat hubungannya dengan setan itu. Dan Abu Lahab. Tapi kalau nikah itu hubungan cinta yang imanen.
Nah, hubungan cinta yang kalau nikah itu hubungan cinta yang transenden, yang suci. Kalau imanen yang tidak suci itu seperti ya pacaran atau hubungan kerja dan lain sebagainya. Nah, Abu Lahab itu senang ketika Nabi Muhammad lahir, tapi kesenangan sebagai seorang yang kelahiran saudaranya. Dan kesenangan itu yang kemudian menyebabkan setiap hari Senin hukumannya diringankan oleh Allah karena senang akan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu ketika hari kelahiran Nabi Muhammad itu walaupun kita senangnya pun bersifat imanen, itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kesenangan yang bersifat imanen itu kira-kira mungkin yang pertama ya, kesenangan yang tidak diekspresikan dalam bentuk kemeriahan-kemeriahan tertentu, atau kesenangan yang bukan utamanya karena kelahiran Nabi Muhammadnya, tapi karena hal-hal lain. Kalau maulidan enak, soalnya gak usah masak di rumah, setiap hari dapat nasi bungkus gratis, dapat berkat. Atau kalau maulidan enak, di mana-mana rame, acara banyak dan lain sebagainya. Itu kan kebahagiaan yang bukan utamanya karena Nabi Muhammadnya, tapi karena hal-hal di sekitar Nabi Muhammad. Itu jangan diremehkan, karena kebesaran Nabi Muhammad, kebahagiaan yang sifatnya imanen itu pun itu mulia di sisi Allah dan akan diperhitungkan oleh Allah. Nah, karena itu nyaris menurut saya mungkin tidak pernah ada di muka bumi ini orang yang tidak merayakan Maulid Nabi ketika dia seorang muslim atau bahkan sebagian yang non muslim. Entah kebahagiaannya itu dalam bentuknya yang berupa-rupa, secara terbuka atau tertutup, penuh dengan kemeriahan atau penuh dengan kontemplasi, atau karena Nabi Muhammadnya, atau bukan karena utamanya Nabi Muhammadnya, karena hal-hal sekitar Nabi Muhammadnya, semua itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah karena keberkahannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini kan kekasihnya Allah, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan kekasih Allah ini pasti Allah akan memberikan ganjaran yang utama kepada dia. Sebagai contoh ya, kekasih Allah yang lebih kecil dari Nabi Muhammad itu kan adalah Al-Quran sebagai karyanya Allah. Al-Quran itu dipegang saja kita dapat pahala. Dipegang loh, gak dibaca, gak dipelajari, gak dihafal, gak diamalkan, dipegang saja itu dapat pahala. Sebaliknya Al-Quran itu ditaruh di tempat yang rendah, maka kita akan mendapatkan dosa karena adab kita yang buruk kepada Al-Quran. Maka begitu juga tentang Nabi Muhammad yang tentu jauh lebih mulia dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu pun mulia karena Nabi Muhammad. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan karenanya Al-Quran itu menjadi mulia karena ia adalah kitabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Nabi Muhammad jauh lebih mulia dari Al-Quran, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad yang kita persembahkan, maka itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena kecipratan keberkahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keberkahan terbesar itu adalah syafaat Nabi Muhammad. Syafaat ini kan semacam voucher masuk surga lah. Karena kan orang seperti kita ini tidak cukup percaya diri bahwa akan masuk surga ya. Iya kan? Susah gitu. Kita kalau bercermin itu kayak, kan ada orang itu kan kadang bisa dilihat dari rupanya ya. Ada orang tuh yang rupanya memang rupa-rupa orang Kristen misalnya ya. Ada kan? Ada tuh. Gak pantas kalau dia muslim tuh. Memang dari rupanya itu orang Kristen gitu. Saya kalau ditanya itu, Habib kenapa memilih Islam? Yang paling mendasar adalah karena gak pantas Habib itu gak Islam. Habib kafir itu agak kontradiktif gitu. Dua hal yang antonim itu digabungin. Nah,
ketika kalau kita ngelihat bercermin kepada diri kita ya, kita gak ngelihat kelakuan, ngelihat dari muka saja, ini kok kayaknya gak pantas ya masuk surga ya. Sholat subuh jam 7 itu kan ya gak pantas masuk surga ya. Wong sholat saja belum tentu masuk surga kan. Karena yang menyebabkan kita masuk surga itu rahmat Allah kata Nabi, bukan amal. Karena kalau amal itu ditukar dengan nikmat yang diberikan Allah, itu gak ada artinya. Karena Allah itu kan deposit dulu ke kita ya. Kita dikasih dulu, baru kemudian setelah balik diminta untuk kemudian beribadah kepada Allah. Jadi dari segi kuantitas saja secara waktu itu kita sudah kalah sama Allah. Allah sudah nyetor duluan, ngasih nikmat, nyawa dan segala sesuatu. Nanti ketika umur 10 sampai 15 tahun baru kita diminta nyetor balik sama Allah. Ayo mulai setoran yuk dengan sholat dan lain sebagainya. Dalam hadis qudsi juga Allah katakan, "Yabna Adam ana laka muhib fa bihaqqi 'alaika kun li muhibba." Ini bulan ini kemungkinan saya akan banyak menyampaikan ayat dan hadisnya karena agak kesel tadi gak di Mahalul Qiyamin gitu. Biar meyakinkan lagi. Kalau gitu saya gamisan berarti ke sini. Nah, kata Allah, aku cinta kamu dan karena aku cinta kamu maka cintailah aku. Jadi Allah itu dalam hadis qudsi nembak kita duluan. Padahal seharusnya kan yang lebih mulia itu ditembak kan. Misalnya ya, logikanya kan cewek ditembak oleh cowok. Tapi kalau cowoknya kaya gitu, ceweknya di bawah garis kemiskinan gitu, kemungkinan untuk nembak itu ya gak apa-apa lah. Atau kalau cowoknya ganteng banget, ceweknya ya seperti yang ada di pikiran Anda lah ya. Itu kan bisa aja menembak. Tapi ini Allah yang jauh lebih mulia dari kita, yang serba maha, justru nembak kita duluan. Sehingga itu menunjukkan bahwa Anda gak akan bisa bayar apapun kepada Allah dengan amalnya. Karena itu puncak dari ibadah itu adalah seni merayu Tuhan untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala agar ridho kepada kita. Nah, bab ini kayaknya agak susah kita gitu kan. Belum lagi kita bicara presisi ibadah kita, apakah sudah benar atau tidak. Karena seringkali kita beribadah itu tidak berbasis kepada ilmu. Nah, karena itu kemudian kita ingin masuk surga itu jalur syafaat gitu. Syafaat Nabi Muhammad melalui kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nah, syafaat ini yang kemudian kita harapkan nantinya dengan hal-hal yang bersifat seperti ini. Karena logikanya syafaat itu adalah begini. Kalau ayatnya, hadisnya banyak. Ayatnya misalnya Anda baca salah satunya surat Thaha ayat 109. Allah berbicara tentang syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada semua orang yang baik yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Karena itu syafaat itu yang al-udma, yang tertinggi itu miliknya Nabi Muhammad. Tapi di bawahnya itu ada bayi yang lahir sebelum balik kemudian wafat, maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan syarat. Nah ini, dengan syarat diakikahin. Nah ya, mbok ya modal sampean itu buat dapat syafaat itu, diakikahin kalau punya anak. Ini kemungkinan 70% di antara kita ini gak diakikahin sampai sekarang. Termasuk saya ini gak diakikahin gitu. Tapi selain gak wajib, kalau saya memang tidak perlu kayaknya, karena kondisi ekonomi orang tua itu memang bukan orang yang pantas untuk akikah gitu. Nah, kemudian orang yang berilmu itu memiliki jatah syafaat. Pokoknya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang baik di dunia itu akan menjadi orang baik juga di akhirat. Orang yang dermawan di dunia
di akhirat itu akan diberikan hak-hak prerogatif oleh Allah untuk memberikan syafaat sebagai bentuk kedermawanannya di akhirat. Nah, ini yang kita harapkan. Logikanya adalah karena hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya hubungan yang berbasis rasional, yang kemudian diekspresikan melalui amal, tapi hubungan yang bersifat emosional yang diekspresikan dalam bentuk cinta kepada Nabi Muhammad salah satunya, selain kepada Allah, kepada orang-orang baik dan segala bentuk hal yang luhur yang berkaitan dengan Allah. Nah, cinta itu yang kemudian membuat seseorang itu akan berkumpul dengan yang dicintai, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Karena itu kan hadis itu, riwayat asbabul wurudnya, riwayat keluarnya, itu ada orang yang ketemu Nabi Muhammad, orang Badui, kemudian dia nanya, pengen bersama dengan Nabi Muhammad. Nabi, saya ini berikan satu amalan agar saya bisa bersama kamu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Terus ketika Nabi Muhammad mau ngasih, terus dia kasih disclaimer tuh, NB gitu, catatan gitu, note. Tapi jangan yang susah-susah Nabi, yang enteng-enteng aja kan. Kemudian kata Nabi, saya pokoknya orang itu pada akhirnya bercerita bahwa dia bukan orang ahli zikir, bukan orang ahli fikir, bukan orang ahli sholat, pokoknya bukan orang ahli, pokoknya pemuda tersesat lah di zaman itu dia kira-kira. Kemudian kata Nabi, kata dia, tapi saya mencintai kamu wahai Nabi secara tulus, sebagaimana cintanya Nuaiman, seorang peminum khamar yang dengan tulus mencintai Nabi Muhammad. Minum khamar perkara lain, nggak sholat perkara lain gitu, tapi mencintai Nabi Muhammad itu juga perkara lain juga gitu. Yang itu juga ada ganjarannya dari Allah. Nah, karena itu kemudian kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Karena kamu mencintai saya, maka di akhirat nanti kamu akan bersama saya lantaran ikatan cinta itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi rasionalisasi dari syafaat. Syafaat itu karena rasa cinta, bukan karena hal-hal yang sifatnya rasional, bukan karena amalan atau apa, tapi karena cinta utamanya. Basic utamanya adalah cinta. Cinta itu kemudian melahirkan sholawat, melahirkan akhlak dan lain sebagainya, itu perkara lain, tapi memang harus utamanya itu berbasis kepada cinta. Karena orang cinta itu pasti dia akan mendekat tuh. Kalau dalam filsafat, kalau Anda belajar filsafat, itu ada yang namanya harakal jauhariyah atau gerak substansial. Bahwa dua orang yang saling mencintai itu akan bergerak mendekat. Makanya saya kalau ditanya, Bib, apa hukumnya pacaran beda agama? Kata saya, ya dosa kuadrat itu. Beda agama dosa, pacaran dosa gitu. Iya, sesama agama aja dosa gitu. Apalagi beda agama. Cuma kata saya begini, tapi hubungan saling mencintai orang yang berbeda agama tanpa melakukan pernikahan itu sah-sah saja, sebagaimana Allah katakan dalam suratul Mumtahanah ayat 8 dan 9. Kamu enggak apa-apa loh saling berbuat baik, saling mencintai dengan orang yang berbeda agama, malah itu bagus sebagai bentuk akhlak Nabi Muhammad. Tapi kalau menikah itu perkara hukum lain. Cuman kata saya, kalau kamu memiliki cinta yang tulus kepada dia yang berbeda agama denganmu, maka cinta yang tulus itu yang akan menjadi cahaya bagi kamu untuk menemukan titik terang dalam hubunganmu dengan dia. Entah dia masuk Islam atau kamu murtad. Sisan murtad. Jadi cinta itu menggerakkan. Contoh lain ya, kalau dalam filsafat nih, bagaimana cinta itu akan mendekatkan yang jauh. Anda pernah ketemu enggak dengan teman Anda yang ketika pernikahan itu mukanya mirip?
Jodoh itu kan ada yang bilang jodoh itu biasanya mukanya mirip. Itu gerak substansial. Bahkan orang yang menikah itu selama 5 tahun, 10 tahun itu tanpa disadari wajahnya itu akan semakin mendekat, kelakuannya akan semakin mendekat, karakternya akan semakin mendekat. Itulah kekuatan cinta, karena cinta itu akan mendekatkan dua hal yang berjauhan. Mukanya tuh, saya tuh sering ketemu dengan orang yang menikah mukanya sama. Terus kata saya, ngapain mereka nikah ya? Kalau perkara sama begini ngapain gitu kan? Kan bisa diselesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di kamar mandi itu sebenarnya kan. Anda tinggal bercermin tuh. Tapi banyak tuh orang yang mirip mukanya. Itulah kekuatan cinta. Atau orang setelah menikah kemudian saling mempengaruhi satu sama lain yang itu tidak bersifat rasional. Bukan saling ngajari satu sama lain. Tapi gerak itu menjadi gerak substansial. Sehingga karakternya mirip dan lain sebagainya. Sifatnya, kata-katanya, kebiasaannya, bahkan fisiknya itu menjadi mirip. Dua orang yang saling mencintai satu sama lain. Nah itu yang kita harapkan. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad akan menyebabkan kita mirip dengan Nabi Muhammad. Dan karena mirip dengan Nabi Muhammad kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Jadi itu kira-kira bagi saya substansi dari perayaan Maulid Nabi. Nah, apakah kemudian itu perkara yang diperkenankan dalam Islam? Ya jelas lah, karena dalam Islam itu Allah katakan kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Kalau kamu dikasih karunia rahmat, maka bergembiralah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus kamu kecuali menjadi rahmat terbesar bagi semesta alam. Maka ya bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat terbesar itu adalah perintah Al-Quran. Dan itu sebenarnya sebelum ayat ini diketahui oleh para sahabat, sahabat itu memang sudah seringkali melakukan ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kegembiraan ketika Nabi Muhammad itu datang kepada mereka. Bukan hanya kelahirannya, tapi kedatangannya Nabi Muhammad itu selalu membuat mereka bergembira. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau Nabi Muhammad datang, beliau berdiri itu. Berdiri dan kemudian membacakan puisi-puisi cinta kepada Nabi Muhammad. Di pertemuan pertama Nabi Muhammad negor Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi Muhammad, wahai Sa'ad, janganlah kamu melakukan atraksi-atraksi sebagaimana atraksi seorang hamba ketika kedatangan tuannya. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, enggak, wahai Nabi, ini bukan atraksi seperti seorang hamba kepada tuannya, tapi atraksi seorang pecinta kepada yang dicintainya. Jadi itu sesuatu yang rasional, bukan hanya berbasis kepada iman yang tadi saya bacakan ayatnya, tapi berbasis kepada rasional. Orang kepada yang dicintainya dia begitu bergembira ketika sesuatu itu datang. Wong teman saya kucingnya lahiran aja seneng gitu. Kan iya, menjadi aneh kalau kemudian kita berbicara tentang dalil untuk bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Itu bisa dihitung sebagai su'ul adab oleh Nabi Muhammad. Tapi kenapa kemudian Nabi Muhammad tidak melakukannya? Pertama ya, sebenarnya Nabi Muhammad itu setiap hari Senin berpuasa. Dan dalam riwayat itu karena kelahirannya Nabi Muhammad. Bentuk syukur beliau. Dan itu artinya maulidnya Nabi Muhammad. Kenapa kita gak puasa? Ya karena beda kelas lah. Iya, beda kelas itu. Kita dengan Nabi Muhammad itu beda kelas. Anda jangan nyoba-nyoba lah untuk seperti Nabi Muhammad itu. Tugas kita itu kan hanya ikut jalannya Nabi Muhammad aja. Jangan berekspektasi untuk bisa seperti Nabi Muhammad, apalagi mengungguli Nabi Muhammad. Karena ada
seorang sahabat itu yang bercita-cita untuk melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu puasa tapi gak makan sahur, puasa tapi tetap makan sahur, karena itu yang membedakan antara puasanya Islam dan puasanya Bani Israel. Sahabat ini puasa gak makan sahur, agar lebih dari Nabi Muhammad dia gak makan sahur tuh. Akhirnya bukan imannya yang naik itu, asam lambungnya yang naik tuh. Serius tuh, asam lambungnya yang naik. Apalagi jelas-jelas ya, naik haji itu untuk yang mampu kan, bagi yang mampu. Saya tuh pernah ditanya, Bib boleh nggak, oleh pemuda Resat nih, Bib boleh nggak saya naik haji dengan jual ginjal? Karena kecintaan saya kepada Baitullah gitu. Kata saya, kalau kamu naik haji pakai uang jual ginjal, itu kamu akan mengalami 2 kegagalan. Gagal haji dan gagal ginjal. Jadi sudahlah, menjadi orang Islam itu gak usah aneh-aneh. Ittaqullah famastamta'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, kata Allah. Jadi gak usah aneh-aneh gitu. Wah, Bib, teman saya udah kerudungan, saya kok belum ya. Gak usah mengukur iman dan amalmu itu dari temanmu. Udah jalani spiritual journey, perjalanan spiritualmu sendiri dengan asyik gitu. Gak usah membandingkan dengan orang lain, gak usah kok masih begini, gak usah. Jalani aja sesuai dengan gerak hatimu. Karena hatimu itu adalah sesuatu yang paling jujur dari dirimu, kata Nabi Muhammad. Nah, kenapa tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah bilang rayakan ulang tahunku? Karena begini, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang rendah hati. Begitu rendah hatinya hingga beliau berkata dalam salah satu sabdanya, Ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Saya ini tuan bagi seluruh anak Adam, tapi tidak ada sedikit pun kebanggaan apalagi kesombongan pada diri saya, kata Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad itu pernah ngasih, nah pas nih kursinya begini tuh, kursinya Nabi Muhammad itu cuman gak ada senderannya aja. Jadi ini kursi setengah sunnah setengah bid'ah ini. Gak ada senderannya cuma. Jadi Nabi Muhammad itu punya tempat duduk alas untuk 1 orang. Sayyidina Umar ketika masuk ke rumahnya Nabi Muhammad itu nangis karena rumahnya Nabi Muhammad itu sangat sederhana. Ada kursi itu 1 doang. Nah, ketika Aib ibn Hatim ini kelak masuk Islam, tapi ketika menemui Nabi Muhammad, beliau ini sebagai preman kampung Cap Kakap. Preman pokoknya, sepreman-premannya. Pernah datang ke Nabi Muhammad itu kasih kursinya ke Aib ibn Hatim, Nabi Muhammadnya duduk di tanah. Karena kerendahan hati Nabi Muhammad, bahkan kepada musuhnya, kepada orang yang ahli maksiat, kepada preman sekalipun Nabi Muhammad itu hormat. Memberikan kursinya kepada dia dan tidak, sedangkan Nabi Muhammad duduk di bawah. Nah, Nabi Muhammad itu pribadi yang sangat rendah hati. Tapi diberi tugas 2 hal yang melawan kerendahan hatian beliau. Apa itu? Yang pertama, orang kalau mau masuk surga harus bersyahadat kepada beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat ke beliau. Jadi Nabi Muhammad itu suruh menyampaikan oleh Allah, kamu mau masuk surga di akhirat dan bahagia di dunia? Iya, syahadat ke saya. Orang yang sangat rendah hati suruh menyampaikan ke orang, kalau kamu pengen selamat di dunia dan akhirat, syahadat ke saya. Ini pasti berat, tugas yang berat bagi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan gak kayak kita ya. Kalau kita dapat tugas gitu, wah mantap itu kan ya. Mau surga enggak? Mau, syahadat ke saya. Nah,
Yang kedua, tugas keduanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, kalau kamu mau masuk surga dan bahagia di dunia, puja-puji saya. Ini dua tugas wajibnya Nabi Muhammad. Suruh bersaksi bahwa saya utusan Allah dan puja-puji saya. Wajib, ini gak bisa ditolak oleh Nabi Muhammad. Seorang yang rendah hati suruh ngomong begitu ke orang lain. Saya itu kalau disuruh bilang puja-puji Gus Ipung, gampang kan? Tinggal saya kalau nyuruh Anda untuk puja-puji Gus Ipul, gampang. Tapi puja-puji saya, susah itu. Secara emosional itu susah. Kecuali emang orang yang gak tahu diri ya. Iya, kecuali orang yang emang gak tahu diri gitu. Ngomong Anda itu sebenarnya ya, kalau secara manusiawi orang mencalonkan diri sebagai presiden aja itu aneh. Iya kan? Aneh loh, orang mencalonkan diri untuk jadi pemimpin aja itu sebenarnya itu mengkhianati hati nurani gitu. Buktinya di mana? Buktinya ketika Anda di musola. Zaman dulu saya kalau sholat di bandara itu monggo imam, monggo, enggak, monggo. Kalau sekarang beda ya, karena udah banyak orang yang gitu. Tiba-tiba di bandara tuh seret maju. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Baca surat aja, gak bisa gitu, gak bisa baca surat dengan baik saja gak bisa. Berani-beraninya loh ngambil posisi jadi imam, jebret gitu. Padahal di antara syarat jadi imam itu adalah, kata Nabi, Anda harus dicintai oleh makmumnya. Serius, Nabi itu pernah negor seorang sahabat yang maksain jadi imam padahal gak dicintai oleh makmumnya. Dia ini seenaknya gitu, merasa dirinya dicintai mungkin ya. Terus maju jadi imam. Karena dia begitu, ya udah kita kasih apa yang dia minta. Dia kan pengen pencitraan doang. Ya udah kita di belakangnya seolah-olah makmum, padahal niatnya munfarid sendiri gitu. Dia baca Fatihah, ya kita baca juga Fatihah, ngapain gitu. Iya kan? Nah, itu aja aneh kan bagi kita. Itu kan tradisi belakangan, orang rebutan jadi imam itu kan tradisi belakangan yang gak kira ada di santri itu. Saya dulu itu kalau jadi santri itu dorong-dorongan kan buat jadi imam. Aneh ketika orang rebutan jadi imam itu aneh. Karena itu tanggung jawab. Apalagi kemudian jadi pemimpin masyarakat, itu lebih aneh lagi. Nah, Nabi Muhammad itu suruh puja-puji saya ya, jadi syahadat ke saya ya. Bayangin beratnya tugas Nabi Muhammad. Jangan bayangkan Nabi Muhammad seperti kita ya, seorang yang sangat rendah hati terus suruh bilang sama Allah, puja-puji saya. Itu berat bagi Nabi Muhammad. Nah, karena itu Nabi Muhammad akan menghindari untuk menyuruh orang melakukan sesuatu yang bertujuan memuja-muji dia kalau itu tidak wajib. Kalau itu bukan syahadat ataupun sholawat, kata Nabi Muhammad, gak mau saya nyuruh-nyuruh. Saya ini rendah hati. Jadi bayangin, terus Anda nyari riwayat di mana Nabi Muhammad bilang, ulang tahunin saya ya. Masuk akal nggak? Nanti kalau 12 Rabiul Awal, aduh ya, surprisein saya ya. Iya, buat story saya. Masuk akal enggak? Wong gini aja lah. Jangankan Nabi Muhammad. Sekatrok-katroknya Anda. Ya. Nih. Sebangsat-bangsatnya orang nih ya. Kalau hari ulang tahunnya enggak diucapin selamat, itu dia gak kira minta tuh. Kalau gak bangsat banget orang tuh gak kira tuh. Minta ucapin ulang tahun dong. Ada beberapa teman saya yang gitu.
minta diucapin ulang tahun. Tapi ya memang levelnya setara di atas sedikit Dajjal lah. Tapi orang kalau masih punya rasa kemanusiaan yang tulus, itu gak kira minta gitu. Mentok seperti yang dilakukan istri saya. Jam 3 sore saya belum ngucapin ulang tahun, dia bikin status di WA. Happy birthday to me, kata dia. Iya. Saya yang langsung, waduh. Kita mentok nyindir. Mentok itu nyindir. Kalau masih manusiawi, mentok nyindir. Memang ya, kalau udah gak manusiawi saya gak bicara lah. Bisa itu, kalau udah gak manusiawi itu bisa melakukan yang kayak ada kamu tiba-tiba teman yang DM atau WA, ngucapin ulang tahun dong buat gua gitu kan. Ini udah level-level DNA-nya kalau dicek Anda darahnya tuh DNA-nya nyambung ke Dajjal tuh. Itu beda udah. Atau misalnya kalau menang fotonya gede bersama timnya. Wah, ini kemenangan berkat saya juga gitu. Giliran ada kasus kematian, hilang fotonya gitu. Kan kalau manusiawi gak kira tuh orang minta diulang tahunin. Jadi kalau Anda saja gak mau minta diulang tahunin, kok bisa minta dalil di mana Nabi Muhammad nyuruh diulang tahunin? Ya gak kira ketemu lah. Nabi Muhammad itu rendah hati, ngapain minta diulang tahunin? Tapi orang yang berakal ketika diberi rahmat maka dia akan bersyukur dalam bentuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kira-kira yang kemudian menyebabkan kita sudah sepatutnya kita itu merayakan Maulid Nabi. Dan itu bukan buat kita, dan itu bukan buat Nabi Muhammad, tapi buat kita. Karena kata Allah dalam Al-Quran bahwa wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab siapapun yang pernah dihadiri Nabi Muhammad. Karena itu kita itu kan punya tradisi apa aja maulidan kan. Iya kan? Punya anak hamil maulidan. Biar apa? Biar kehamilannya itu akan melahirkan generasi yang unggul karena mengundang Nabi Muhammad. Punya rumah baru maulidan agar rumahnya itu menjadi sumber kedamaian karena dihadiri Nabi Muhammad. Karena kata Quran tempat yang dihadiri Nabi Muhammad pasti damai. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Nikah, baca maulid agar pernikahannya langgeng gitu. Ya minimal gak sampai lempar-lemparan bola biliar lah. Minimal itu sudah. Iya. Apalagi ngelemparnya kepleset lagi. Nah, semua kita maulidin agar apa? Agar mau kita pastikan segala sesuatunya itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena sesuatu itu menjadi baik-baik saja, tidak utamanya karena kita, tapi karena Allah memperkenankan untuk sesuatu itu menjadi baik-baik saja. Karena itu jangan sombong seolah-olah, wah kalau kita sudah persiapkan dengan baik, pasti baik-baik saja. Enggak, saya ketinggalan pesawat 2 kali tadi. Padahal pesawatnya jam 9, saya datang jam setengah 8 loh, ketinggalan 2 kali. Karena itu maulid itu kemudian menjadi tradisi kita untuk memastikan segala sesuatu itu menjadi baik-baik saja. Bahkan saking maulidannya orang Indonesia gitu. Baru habis mencuri, merasa berkah, merasa dapat rezeki, maulidan loh. Maulidan, padahal duitnya duit haram. Jadi itu yang kemudian menyebabkan ya udah kita ini maulidan agar kehidupan kita di dunia baik-baik saja dan nanti di akhirat dapat syafaat. Karena apa? Karena kita rendah hati, karena kita yakin, hakul yakin gak akan masuk surga karena daya dan upaya kita.
Tapi kita berharap ikut rombongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu enaknya masuk surga melalui syafaat Nabi Muhammad, ikut rombongannya Nabi Muhammad. Surganya surga premium. Iya kan? Karena surganya bareng Nabi Muhammad. Masuk surga itu belum tentu bareng Nabi Muhammad, tapi bareng Nabi Muhammad itu udah pasti di surga. Karena itu kita jalurnya syafaat Nabi Muhammad tuh biar aman lah. Walaupun agak repot ya. Anda itu di surga bareng Nabi Muhammad berarti kan kemungkinan bareng Kanjeng Sunan, bareng Mbah Hasyim Asy'ari. Agak repot tuh Anda. Pertama minimal pasti Anda introvert tuh. Karena itu semua yang di surga bukan circle Anda semua tuh. Iya kan? Kemudian yang kedua, di antara kenikmatan surga itu kan Anda dikasih bidadari atau bidadara. Bayangin Anda ada Mbah Hasyim gitu. Kemudian Anda, ini pesanan bidadarinya yang tadi Anda terbesit keinginan bidadari atau bidadara. Terus ada Mbah Hasyim lagi duduk-duduk gitu. Terus Anda, Mas yang tadi terbesit keinginan bidadari ya, ini bidadarinya ada 7. Terus Anda, boten Mbah Hasyim ini Mbah Hasyim, malaikat ini ngeprank gitu. Enggak ingin ini, enggak ingin. Kan enggak enak gitu kan, ada Mbah Hasyim Asy'ari Anda pesen bidadari, bidadara gitu. Jadi agak repot juga. Tapi tenang, surga itu miliknya Allah, sehingga fasilitasnya udah pasti mantap lah. Jadi walaupun Anda bersama Nabi Muhammad, nanti ada tuh bilik-bilik kedap suara untuk Anda aman di surga gitu. Tetap nikmat tapi bareng Nabi Muhammad gitu, insya Allah. Itu mungkin ya. Oke, mohon maaf. baik, terima kasih. Sebelum nanti kita tanya jawab, ini kan kalau Habib Ja'far yang menyampaikan tentang cinta kepada Nabi, ya sama sebenarnya. Cintalah kepada saya, kan begitu saja sebenarnya. Cuma karena masih tarafnya manusiawi, jadi tidak mau. Nah, akan lebih sempurna lagi, kita akan melihat dari sisi orang yang bukan dari kalangan Habib, kan begitu kan. Kalau tadi insider, maka kita akan mendengar tentang outsider bagaimana. Tentang pandangan maulid, pandangan cinta kepada Nabi. Dan tentu sebagai seorang yang menggeluti dunia kaum milenial hari ini, secara singkat dan sederhana, di sebelah kirinya Habib ada namanya Mas Ulin. Dia pengampu akun Instagram Cah Pondok yang sudah menggeluti dunia konten kreator dan juga yang berkonsentrasi pada urusan-urusan kesantrian. Dan nanti bagaimana pandangannya secara outsider sebagai orang yang tidak Habib gitu kan ya. Seperti apa, dan nanti mungkin bisa dikorelasi dengan hari santri, Mas Ulin. Tapi mohon maaf, saya sebenarnya Habib. Habib ya? Marga saya Alkalin. 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 Marganya Alkalin. Batu Monggo batu. kepada Mas Ulin, waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Terima kasih pimpinan. Iya, karena saya ansor, Beb. Saya taat sama beliau, Beb. Saya sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para kiai, para habaib, para pejabat pemerintah yang hadir, wabil khusus Gus Sipul, terima kasih. Beliau pimpinan saya di Ansor karena beliau itu ketua cabang, saya itu cuma wakil sekretaris. Biasanya disuruh-suruh. Jadi saya itu kemarin sebenarnya enggak diajak untuk ngobrol gini, enggak sebenarnya. Kebetulan saya di Jakarta. Habib Husein Ja'far lagi di Jakarta, saya suruh derek nih nggawane tas dari Jakarta ke Mojokerto. Seperti trik beliau saja sebenarnya untuk menyuruh. Ini khas seorang santri gitu. Dan kepada Al Mukarram Sohibul Maulid, cucunya yang hadir di sini, beliau Al Habib Husein Ja'far Al Hadar yang saya tahu sendiri, ternyata kalau jenengan dari sekian yang banyak ini masih belum tahu kalau Kanjeng Nabi itu keramat. Cucunya keramat. Cucunya keramat. Karena apa? Anda kalau berurusan dengan maskapai, itu tiket kok sampai hangus, itu sudah tidak bisa dikembalikan. Beliau 2 kali hangus kembali tiketnya. Luar biasa.
Percaya, harus percaya kalau Nabi, Kanjeng Nabi itu luar biasa karena cucunya aja keramat. Cucunya aja keramat, luar biasa. Sebenarnya itu bukan faktor keramat, faktor Habib Industri aja. Habib Industri, iya, Habib Industri. Masalahnya jelas, ketika saya berhadapan dengan pegawai bandara itu langsung, loh Pak ini saya tadi udah nunggu gini. Oh nggak bisa Mas gini. Oh ya sudah, saya nggak mau berdebat dong, pasti kalah dan pasti tidak dikembalikan tiketnya. Saya panggil, Bib ada masalah. Langsung beliau hadapi dengan penuh senyuman. Oh iya Bib saya dari ini. Diganti dong tiketnya. Wah, tahu gitu saya lahir Habib saja ya kayak. Tapi itu tidak bisa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menunggu sangat lama, yang jadwalnya jam 12 jadi jam 3 dan masih molor lagi. Terima kasih untuk kesetiaannya menunggu Habib ya yang jelas, bukan menunggu saya. Terima kasih. Jadi begini teman-teman, kalau belum yang belum kenal, perkenalkan nama saya Uli Nuha. Saya membangun akun Cah Pondok yang dikenalkan oleh Gus Ipul itu mulai dari 2015. Teman-teman di sini santri semua nggih? Atau ada yang bukan? Oh iya, kebanyakan tersesat dari wajah-wajahnya. Jamaahnya beliau. Tersesat? Oh, tersesat. Astagfirullah. Allahumma Muhammad. Biar ada maulid-maulidnya, Bib. Nah, seperti itu. Nah, dari 2015 di waktu itu Instagram itu masih diisi oleh foto-foto akun-akun cantik, terus cewek-cewek cantik, terus masih akun-akun dagelan gitu. Dan masih banyak yang intinya bukan konten-konten keagamaan. Nah, saya sebagai santri di situ nggak tergerak juga sih sebenarnya. Coba kita ngonten dakwah lah di IG barangkali masuk kan gitu. Akhirnya mulai ngonten bareng teman-teman yang lain. Akhirnya kita menemukan satu pola bahwa ayo daripada nggak ada isinya keagamaan sama sekali, kita isi dengan konten kesantrian. Di waktu itu masih banyak sekali Beb, pondok-pondok pesantren itu yang nggak punya IG itu masih banyak. YouTube udah belum ada. Nah makanya salah satu visi kita di AIS Nusantara itu ada yang namanya digitalisasi dakwah pesantren. Akhirnya kita mencoba untuk digital, teman-teman santri pesantren buat akun buat akun IG, buat YouTube dan lain-lain. Akhirnya kita bergerak di situ, ngedukasi teman-teman bahwa minimal punya dulu, diisi atau enggak wis nantilah urusan nanti kan gitu. Soalnya dakwah ini juga bukan soal urusan yang mudah. Kita itu kalau nyebar konten keagamaan itu like-nya paling cuma 45 gitu. Paling cuma 100 mentok. Tapi kalau kita konten share santri cantik Gus, nah itu ribuan. Itu ribuan. Nah maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada di sini yang lagi admin juga atau lagi ngelola akun-akun agama atau pesantren, jangan dilihat dari nilai like-nya, tapi nilai konsistensinya. Karena apa? Karena ketika nanti kita konsisten, suatu saat akan membuahkan hasil. Contohnya saya cuma ngelola akun gitu aja diberi kehormatan oleh Gus Ipul untuk berbicara bersanding dengan Habib ini kan luar biasa. Artinya seperti itu. Kalau itu saya tidak konsisten, katakanlah tahun 2018 saya berhenti nggak ngonten, saya juga nggak akan dikenal oleh Gus Ipul, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman semua, kalau hari ini kita lihat konten-konten yang ada di Instagram di tahun 2015 yang dalam tanda kutip kurang bermanfaat, itu sekarang juga terjadi di TikTok. Ada yang punya TikTok ya teman-teman ya? Ada? Ada ya? Iya. Ya. Jadi kalau di TikTok itu sekarang juga kayak gitu. Kalau kita share-nya konten-konten yang agama, itu pasti nggak FYP. Pasti nggak FYP, kecuali potongan videonya Habib Hussein. Nah itu baru FYP, FYP global itu pasti. FYP global. Karena kemarin beliau ini sangat, Masya Allah pokoknya. Saya kemarin sambat sama beliau, Beb, TikTok saya lagi susah FYP nih. Di follow sama beliau, langsung TikTok saya. Di follow, besok upload foto sama beliau, langsung FYP Beb. Langsung FYP Beb. Oke, keramat juga di TikTok beliau. Luar biasa. Di Twitter keramat, di IG keramat, di TikTok apalagi kan gitu. Nah, yang penting nggak keramat di WeChat. Ampun. Jadi gitu teman-teman.
alhamdulillah tapi sekarang pondok-pondok pesantren, santri Gus sudah pada melek digital lah, artinya bahkan dulu yang kita ikut menyuarakan itu kalau urusan follower ya, kalau urusan follower itu sudah kalah. Mereka teman-teman sudah centang biru pondok-pondok pesantren itu. Alhamdulillah luar biasa, kesadaran akan bermedia sosial ini luar biasa. Salah satunya dulu kita pernah mengadakan acara di salah satu pondok di Purworejo, namanya An-Nawawi Berjan. Namanya Kiai Khalwani itu dawuh seperti ini. Jadi pas teman-teman sowan kumpul itu bilang gini, lah ya toh Kang, aku ki numpak mobil dakwah neng Purworejo, pengajian, paling sing teko wong 100, ngurene gak enek seneke kadang mulih dhisik. Terus dalane elek, dadak kesel. Iku paling dakwahi wong 100, ngene kadang karo turu. Lah sampean-sampean niki nyel akun sing ana sing 10.000, 100.000, 1 juta. Iku sekali inget kok posting satu konten yang melihat bisa jutaan, ribuan. Apalagi beliau Habib Hussein ini kan subscribernya, followernya sekali posting yang like udah pasti. Nah, artinya apa? Ketika kita di model sekarang dakwah-dakwah digital ini sebenarnya lebih tepat sasaran, tapi tantangannya juga luar biasa. Karena pasti di media sosial itu banyak sekali yang berseberangan. Banyak sekali yang berseberangan. Contoh Maulid ini. Maulid ini kalau kita posting di akun kalau di IG ya, di Cah Pondok itu range orang-orangnya paling santri-santri. Cuma kalau FYP di TikTok itu nggak bisa. Orangnya umum. Bisa dari kita, bisa dari sebelah, bisa orang nggak tahu agama. Jadi kemungkinan untuk kita didebat atau diejek di sana itu lebih keras. Makanya tantangan di TikTok itu atau dakwah di media digital itu adalah bagaimana kita bisa mengemas dengan sesuatu yang menurut kita benar. Maulid kan menurut kita benar, tapi menurut mereka salah ya. Menurut mereka salah, tapi dengan sesuatu yang mungkin ceria dan menurut mereka bisa masuk. Artinya sudah nggak zaman kita saling adu serang, ngono iku salah ini nggak bener. Tapi jiwa argumentatif kita harus tinggi kalau di media sosial. Bahasane Cah Ansor Ghuzwatul Fikr, perang ideologi kan seperti itu. Maka dari itu teman-teman minimal kalau teman-teman nggak bisa mengelola atau belum mau mengelola, support teman-teman yang lagi ngelola akun-akun seperti itu atau lagi berproses lah di dunia seperti itu. Mungkin itu saja Gus Ipul, sudah agak sore dan terima kasih sudah, saya kebanggaan Gus. Enggak, ini belum sampai pada bagaimana kemudian cara seorang ulin Iya. mencintai Nabi yang sejatinya bukan bagian daripada cucunya tadi itu. Kalau cucunya kan pastilah cinta sama kakeknya kan pasti. Oh iya benar. Jadi gini, saya dulu pernah ini Gus, ya teman ada yang habaib gitu kan juga banyak ya. Artinya ketika nggak tahu ya kenapa habaib itu dimanapun, itu mesti nyeneng nih. Yang paling beling Beb, yang paling beling itu juga nyeneng nih Beb. Belingnya kok nyeneng nih itu gimana Beb sebenarnya mereka? Itu saya nggak tahu kenapa. Kita seneng aja. Nah itu adalah salah satu wujud cinta naluri sih mas menurutku. Jadi wong NU itu nek gak seneng Habib itu kayak kurang gitu. Kayak wong PMI gak mlebu Ansor. Kayak gitu-gitulah. Jadi gak lengkap, artinya kalau kita sebagai kultural secara Nahdliyin terus gak seneng Habib iki kayak NU tenan gak sih gitu loh. Gitu. Makanya tadi Habib nyinggung di sini kok gak maulidan dulu tadi, bener Bib. Karena apa? Jenengan lihat itu. Itu logonya Muhammadiyah sekali itu. Bener pendopo sini itu logonya Muhammadiyah sekali. Seperti itu. Kalau sudut pandang saya Gus, jadi memang kalau menurut saya ya itu naluri. Udah naluri, saya lahir di keluarga NU, mbah NU, kucing NU katanya, kucing juga NU. Kalau nggak cinta baik, wah perlu dipertanyakan ke-NU-annya. Seperti itu Gus. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Karena tadi sesuai dengan permintaannya Habibana, sore hari ini kita akan lebih banyak dialog sekaligus untuk memperbanyak ruang apa yang ingin teman-teman ungkapkan dan pertanyakan
Sehingga kita pulang dari sini tuh semakin mantap lah jiwa kita untuk kemudian cinta kepada Nabi. Untuk seperti biasa kita akan lebih tertib saja, tiga penanya untuk langsung dijawab. Kepada siapa? Kepada Habib, kepada ini boleh. Kita ambil dari sebelah kanan dulu satu. Oke, Mas yang pakai baju kopiah merah. Oke, Mbaknya ini dulu. Oke, mohon maaf, yang bawa mic silakan sebutkan nama terus kemudian langsung pertanyaan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bib, nama saya Isroqi Nur Muhammad Limi'roj dari Robito Bargumia, Jalan Pekayon, salah satu Robito terbesar di Mojokerto insyaallah. Ini pertanyaan kepada jenengan, ada 2 pertanyaan Bib. Niki kok ngawur, bebas pertanyaannya gitu? Bebas. Oke siap. Jadi kan gini, ketika Mahalul Qiyam, Kanjeng Nabi itu kan hadir, ya. Sampai sini sepakat gitu. Nah, ada beberapa acara yang terkadang Mahalul Qiyam itu dilakukan 2 kali. Seperti halnya ketika ada satu acara dalam satu malam yang sama dan di tempat yang sama. Ada tahlil yang di tengahnya ada Mahalul Qiyam. Setelah tahlil ada acara maulid yang di akhirnya juga ada Mahalul Qiyam. Jadi ada 2 kali Mahalul Qiyam. Nah, pertanyaan saya, Kanjeng Nabi itu ketika ada 2 kali Mahalul Qiyam di acara tersebut, itu PP apa stay on the spot? Itu riwa-riwi apa stay on the spot gitu loh, Bib? Itu yang pertama. Kalau ada satu acara 2 kali Mahalul Qiyam itu Kanjeng Nabi itu PP, riwa-riwi apa stand di tempat? Itu yang pertama. Yang kedua, Bib, sebelumnya kita menyepakati dulu bahwasanya buruk itu kan hewan atau tumpangan gitu. Bagaimana membedakan buruk anakan dan indukan? Bagaimana membedakan buruk yang anakan dan indukan? Kalau hewan kan pasti ada anakan dan indukan, rata-rata kan begitu. Labet ada, anakan indukan ada. Buruk kalau ada sudut pandangnya itu gimana gitu loh. Barangkali variannya ada yang untuk usia 3 tahun atau berapa gitu loh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua, Mbaknya tadi yang pakai kerudung hitam. Mas mic-nya. Mas Rafiq. Ini Mbaknya yang pakai kerudung hitam depan. Langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat, tersesat. Astagfirullah. Perihal Al-Quran tadi, Bib, jenengan bilang kalau kita memegang Al-Quran itu berpahala, apalagi membacanya. Nah, dari saya mulai kecil sampai sekarang, saya sering mendengar orang tua atau guru ngaji saya ketika selesai membaca Al-Quran itu bilang begini, ditutup Al-Quran ini biar tidak dibaca sama syaitan, bilang begitu. Nah, apakah benar setan itu ikut membaca Al-Quran? Nah, selanjutnya untuk yang saya lakukan selanjutnya ketika membaca Al-Quran, apakah saya tutup kembali atau membiarkannya terbuka untuk memberikan kesempatan setan itu membaca dengan teman-temannya? Oke, baik. Terakhir, kemudian apakah saya mendapat pahala karena mengajak setan untuk berbuat baik? Oke, terima kasih. Mohon maaf, namanya? Saya Fariha dari Ngedek. Akun IG-nya apa? Fariha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi guyon ya. Yang terakhir yang lain dari Mas ya. Ini sesi pertama dulu ya, nanti kita buka kembali. Nama terus kemudian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, derek tanglet Beb. Ini serius ini Beb. Serius banget ini Beb. Ini saya cerita dulu Beb ya. 2 minggu yang lalu
Saya punya teman cerita, karena background kami itu nikah muda, Bib. Kemarin itu dia cerita dihianati oleh istrinya, Bib. Saya mau bilang selingkuh itu terlalu kasar gitu, Bib. Pertanyaannya itu satu, apa yang membuat nikah muda itu berpotensi untuk berkhianat? Yang nomor dua, pencegahannya apa? Yang nomor tiga, solusinya, Bib. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita biar dijawab bersama Habib, nanti kita buka sesi selanjutnya ya sampai sewaktunya habis. Habib, ada 3 pertanyaan, ada 3 penanya dengan total ada 7 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Ilham tadi ya. Ketika mahalul qiyam itu kan akhlak kita kan diperintah untuk berdiri gitu kan. Dan karena di situ Kanjeng Nabi hadir dan rawuh. Ketika ada 2 mahalul qiyam, apakah kemudian rawuhnya Kanjeng Nabi ini setelah rawuh pulang, kemudian rawuh lagi, apa stay di situ untuk nunggu yang kedua? Terus yang kedua pertanyaan tadi tentang kalau buruk identik dengan pemahaman bahwa itu adalah sebuah hewan, apakah ada indukan apa anaknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari Mbak Fatimah tadi, Farihah, makanya kok membahagiakan gitu aja gitu ya. Bagaimana ada ajaran tentang bahwa selesai membaca Al-Quran ditutup, gitu kan? Karena biar tidak dibaca oleh setan. Apakah benar setan membaca Quran, Beb? Iya. Yang kedua, kalau kemudian niat kita tetap membuka Al-Quran biar dibaca setan, apakah kita mendapatkan pahala karena mengajak setan membaca Quran? Dan yang ketiga, bagaimana hukumnya mengajak setan berbuat baik, apa juga berpahala? Dan yang ketiga dari Mas siapa tadi? Mas Slamet ya, juwo banget. Apakah nikah muda itu memang berpotensi untuk bermasalah? Entah itu berkhianat, perselingkuhan dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana solusi atau cara pencegahannya? Monggo. Oke, ini pertanyaan tersesat, kita harus berdiri nih. Yang pertama soal kerawuhan Nabi Muhammad.